Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quinta Azhara, Prodi Ilmu Komunikasi, sedang masuk kuliah Worldview Islam. Aku mau baca guys. Nggak kelihatan mukanya. Kita pegangin. Worldview asas Islamisasi. Worldview berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan atau epistemologi. Wacana tentang epistemologi Islam telah memunculkan diskursus tentang bagaimana ilmu pengetahuan Islam dapat dijelaskan secara saintifik dan bagaimana Islam bersikap terhadap sains fisik dan humaniora yang dilahirkan oleh pandangan hidup Barat. Wacana ini kemudian melahirkan isu yang diperkenalkan oleh Al-Atas yang disebut Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang berasal dari Barat. Namun sebelum menjelaskan teori dan konsep Islamisasi, perlu dijelaskan bagaimana sejarah ide tersebut sehingga menghasilkan gagasan Islamisasi tersebut. 1. Sejarah Islamisasi. Jika suatu pandangan hidup dengan konsep-konsepnya masuk dan mempengaruhi pandangan hidup lainnya, maka terjadilah proses intrusi pandangan hidup atau worldview intrusion. Jika pandangan hidup Barat masuk ke dalam pandangan hidup lain, maka disebut westernisasi. Dan jika pandangan hidup Islam masuk dan mempengaruhi pandangan hidup lainnya, maka disebut Islamisasi. Proses Islamisasi pandangan hidup yang telah terjadi dalam sejarah umat Islam diilustrasikan dengan baik oleh Al-Atas melalui teorinya tentang Islamisasi pandangan hidup bangsa Melayu. Dalam hal ini, Al-Atas membagi proses itu menjadi 3 periode. Periode pertama dimulai sejak abad ke-13 di mana Islam masuk ke dunia Melayu melalui pengeterapan syariah. Maka dari itu, fikih dan pengalaman Islam secara praktis di saat itu sangat dominan, sehingga konsep Tuhan dalam Islam belum banyak ditekankan. Itulah sebabnya mengapa konsep fundamental tentang keesaan Tuhan masih kabur, difahami secara samar-samar dan bahkan bertumpang tindih dengan pandangan hidup kuno Hindu dan Buddha. Periode kedua dimulai sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-18. Pada periode ini, tasawuf dan kalam cukup dominan, sehingga konsep fundamental tentang keesaan Tuhan dijelaskan. Sudah tentu, konsep-konsep mengenai Tuhan dikaitkan dengan konsep-konsep lain yang tercakup dalam pandangan hidup Islam. Di sini bukti pengaruh pandangan hidup Islam terhadap pandangan hidup bangsa Melayu dapat dilihat dari masuknya istilah dan konsep-konsep Arab ke dalam istilah-istilah bahasa Melayu. Periode ketiga, proses Islamisasi adalah kelanjutan dari fase kedua. Namun periode ini tidak bisa dipisahkan secara periodik dengan periode sebelumnya. Artinya ketika periode kedua masih berlangsung, periode ketiga bermula. Ya, oke. Nah, silakan dilanjutkan membaca selanjutnya. Siapa? Siapa? Silakan atau tidak? Ya, ini aja. Ya, dimulai periode ketiga lagi ya. Pada periode ini, konsep-konsep dalam pandangan hidup Islam telah diperkaya oleh konsep-konsep dari tradisi intelektual Yahudi, Kristen, dan ide-ide penting filsafat Yunani yang abstrak yang telah diadopsi ke dalam Islam. Fenomena ini sendiri sudah menunjukkan betapa universal dan internasional sifat Islamisasi itu. Sebagai hasil dari proses Islamisasi tersebut, Al-Atas menyimpulkan, melalui tasawuflah masuknya semangat intelektual dan rasional yang tinggi ke dalam pikiran masyarakat waktu itu. Ia membangkitkan semangat intelektualisme dan rasionalisme yang tidak wujud pada era pra-Islam, yang merevolusi pandangan hidup bangsa Melayu Indonesia, merubahnya dari suatu dunia mitologi yang rapuh kepada dunia intelektualisme, dunia akal, dan dunia teratur. Ia menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang kekuasaannya diatur dengan hikmah dan kehendaknya berjalan sesuai dengan akal. Islam juga menekankan bahwa manusia adalah sebagai lambang penciptaan, yang esensinya adalah rasionalitas yang menjadi penghubung antara dirinya dan realitas. Dan akhirnya semangat itu mempersiapkan bangsa Melayu Indonesia dalam beberapa hal untuk dunia modern yang akan datang. Yang penting dalam proses Islamisasi ini menurut Al-Atas adalah peranan bahasa, sebab bahasa membawa istilah dan dalam istilah terdapat konsep, dan melalui konsep itulah proses Islamisasi pandangan hidup bangsa Melayu terjadi. Masuknya konsep tentang wujud, yakni pandangan tentang realitas dan kebenaran, ke dalam pikiran bangsa Melayu. Misalnya, mengindikasikan perluasan spektrum pandangan hidup Buddha dari realitas-realitas yang terlihat empiris menjadi realitas-realitas yang tidak terlihat. Bagaimana konsep dari masa pra-Islam itu berubah oleh karena konsep-konsep dalam pandangan hidup Islam dicontohkan dengan jelas oleh Al-Atas dalam kata ada dan wujud. Kata-kata ada yang berarti menjadi, mengada, atau sesuatu yang ada.
pada masa pra-Islam telah dipakai dengan prefiks ber atau digunakan secara sinonim dengan kata-kata isi. Ia menunjuk suatu kategori wujud atau being yang terbatas yang sebenarnya bersifat material, kebendaan atau fisik yang meruang dan mewaktu. Namun dengan datangnya Islam, khususnya melalui tasawuf dan kalam, konsep ada itu berubah secara mendalam dan radikal, yang merefleksikan suatu pandangan hidup metafisika Islam yang baru yang dikaitkan dengan konsep al-mawjud, yaitu yang mengejawantah secara zahir, tapi juga yang tersembunyi secara batin. Demikian pula kata-kata bahasa Arab wujud yang menunjukkan makna suatu konsep yang abstrak, yang sekaligus juga suatu realitas being atau sesuatu yang ada, tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu karena tidak adanya kata-kata yang sesuai. Ya, oke, kita kasih penjelasan dulu. Kan tadi nggak ini. Oh, ini lanjut kok. Nah, teman-teman sekalian, tadi antum sudah baca ya, tadi ada sejarah dari Islamisasi. Ya kan, kalau kita memaknai Islamisasi itu seperti apa kira-kira? Nah, teman-teman boleh browsing. Nah, jadi nanti kuliah kita modelnya seperti ini ya. Ada baca, terus ada browsing masing-masing. Yang tidak baca dia harus mencari. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita membicarakan Islamisasi, itu kalau antum browsing itu hasilnya sangat banyak. Apakah Islamisasi yang terjadi berupa perubahan masyarakat dari non-muslim menjadi Islam atau yang lainnya? Ya. Nah, dalam buku ini yang dibicarakan itu hampir kedua-duanya, tapi fokusnya adalah bagaimana perubahan manusia atau perubahan sosial itu terjadi karena masuknya ide-ide tentang Islam tadi itu. Ya kan? Contohnya gimana teman-teman sekalian? Saya kasih contoh. Pada masa Hindu-Buddha di Nusantara ini, ya, apa yang dihasilkan oleh masyarakat Nusantara kira-kira? Oke ya, mungkin candi kan gitu aja kan? Lagi kira-kira. Ya, tanaman dan peternakan ya tentu ada kan, nggak mungkin nggak ada itu ada juga ya. Tapi yang setelah itu terjadi perubahan-perubahan yang menarik ya. Saya punya pertanyaan buat antum. Nah, gini teman-teman sekalian, kenapa kok orang-orang pada masa Hindu-Buddha itu selanjutnya kok beralih memeluk agama Islam? Kira-kira kenapa kejadian itu? Ada yang masih ingat nggak dalam sejarah seperti apa itu? Ada pedagang? Oke. Gimana? Ketika ada pedagang, habis itu gimana? Masuk pedagang langsung menyebarkan. Nah, biasanya ini sih yang terjadi kayak gini. Ada orang baru datang, misalnya pedagang ke tempat antum. Ya dia awalnya cuma dagang aja. Tapi orang yang berdagang ini kan juga menunjukkan karakter Islamnya. Sehingga kita yang di situ, wah, ada pedagang baru, kok sopan, kan gitu kan? Habis itu apa lagi? Oh, juga jujur, kan gitu kan? Barang-barang yang dibawa juga berkualitas dan lain sebagainya. Akhirnya orang bukan lagi fokus berdagang, tapi malah ingin mengenal orang yang berdagang itu. Jadi yang terjadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya yang terjadi orang berdagang doang, itu menurut saya malah kurang pas. Sama seperti gini, kalau antum belanja ke suatu toko, antum di toko itu ditanyai, diajak ngobrol, diajak bandingin, walaupun nggak beli nggak apa-apa dan lain sebagainya, itu kan antum merasa seperti di rumah kan gitu kan. Jadi antum nggak apa ya istilahnya tuh nggak ragu-ragu lagi mau kesana ngobrol setiap waktu dengan yang jualan dan lain sebagainya. Itu juga yang terjadi pada masa itu. Sehingga orang-orang itu, wah, ini asik juga nih dengan pedagang ini, seru kan gitu kan. Ngobrolnya enak dan lain sebagainya. Bahkan pedagang ini bukan sembarang pedagang. Sebagian dari mereka punya skill-skill yang banyak. Ada yang punya skill membaca. Karena zaman dulu orang pada tidak membaca. Kenapa kok orang pada Hindu-Buddha pada zaman itu tidak membaca? Kira-kira menurut antum kenapa? Bukan nggak bisa. Hurufnya beda, yang lain? Karena teman-teman sekalian, budaya membaca dan menulis itu tidak untuk orang-orang Hindu-Buddha yang kelas bawah. Jadi di budaya masyarakat lama itu ada kasta namanya. Orang Hindu itu khususnya ya, mereka punya kasta. Kasta itu apa aja? Nah, teman-teman boleh browsing kalau lagi kayak gini nih. Browsing apa sih kasta itu? Hah? Terus? Tingkatan. Iya, tingkatannya. Paling rendah apa? Sudra.
Kalau di India malah ada yang lebih rendah lagi, yaitu dalit namanya. Jadi itu pekerjaan kasar dan lain sebagainya. Ya itulah di situ, ya kan. Kalau antum nggak percaya, browsing aja, ada kasta-kasta di India. Dan mereka tidak berhak untuk literasi dan sebagainya, tidak ada hak untuk itu. Mereka ya hanya ngikutin apa yang diperintahkan atasannya. Tok itu aja. Ya kan, tidak ada kok literasi, pendidikan itu tidak dikenal di situ. Bahkan sudra pun mungkin masih tidak mengenal. Setelah itu baru naik kasta yang lain, kan gitu kan. Nah, naik kasta yang lain, makin tinggi kastanya itulah yang baru boleh yang namanya apa, menulis, membaca, itu di situ. Bahkan gini, pada zaman dulu itu tidak sembarang orang boleh membaca kitab suci agama itu. Iya, ya kan. Jadi tidak ada pengajaran kitab itu, nggak ada zaman dulu. Tidak seperti dalam Islam yang mana di mana-mana sudah mengajarkan Al-Quran, di mana-mana mengajarkan apa, membaca. Walaupun nabinya sendiri nggak bisa baca, kan Nabi Muhammad SAW kan emang ummi, ini tidak bisa baca tulis, kan itu kan. Ini nggak bisa baca. Apakah Nabi bisa menulis? Jawabannya nggak bisa. Tapi kecerdasannya Nabi itu bukan tergantung pada bisa baca atau nggak baca, kan gitu kan. Nah itu seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Ini contoh ya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, sehingga orang-orang itu iya ya asik juga belajar. Nah kan gitu kan. Oh iya ya, ternyata dalam ajaran itu tuh seperti ini, ada ajaran-ajaran seperti ini, orang tertarik ya. Ya mungkin ada juga yang tertarik dengan ide-idenya, mungkin ada yang tertarik dengan pribadi-pribadinya, ya kan. Makanya kalau antum lihat ya, bagaimana salah satu terjadinya proses Islamisasi di Nusantara itu apa? Kerajaan-kerajaan itu kedatangan orang-orang ahli yang muslim tadi itu, yang dia dijadikan menantu dari raja-raja itu. Ya, selalu terjadi begitu. Kenapa? Seringkali juga yang datang itu juga keluarga kerajaan juga. Di Arab sana dia masih keluarga kerajaan-kerajaan juga. Di sana kerajaan banyak, kan gitu kan. Masih anggota kerajaan juga. Jadi ketika di Nusantara ini senang juga, boleh dong, saya bukan hanya mau dagang doang, tapi juga punya cabang di sana. Maksudnya punya menantu dan sebagainya. Sehingga setelah itu secara lama-kelamaan lahirlah kerajaan Islam, kan gitu kan. Tapi sekarang kenapa nggak ada lagi kerajaan itu? Tinggal sisa-sisa dikit. Kekuasaannya mungkin sudah tidak ada lagi. Kenapa kira-kira demikian? Presiden? Sebenarnya kalau menurut saya karena tujuannya sudah tercapai. Jadi yang penting adalah tujuannya. Tujuannya apa? Masyarakatnya jadi muslim. Kalau tujuannya sudah tercapai, mungkin sarananya tidak diperlukan lagi. Kan kayak gitu kan. Jadi itulah yang terjadi pada masa itu. Nah, ini teman-teman sekalian, kaitannya dengan Islamisasi tadi. Lah itu makanya tadi dibaca oleh Quinta sama tadi siapa? Sama Kaila tadi itu, bahwa di sini nih, pada masa lalu di Nusantara ini belum mengenal konsep-konsep yang dia itu menggambarkan sesuatu yang agung di balik hal-hal fisik. Ya kan? Kita kan sekarang sudah biasa ya menyebut nama Allah, itu biasa aja. Kalau zaman dulu orang tidak bisa mengenal sesuatu yang seperti itu. Kenapa? Karena emang nggak ada pengajarannya. Ya kan? Ya, ibaratnya gini teman-teman sekalian, apa yang antum tahu tentang tambang? Tambang batu bara. Apa yang antum tahu? Penggalian di dalam tanah. Oke, itu. Yang lain apa yang antum tahu tentang tambang batu bara? Harganya? Harganya mahal. Kenapa harganya mahal teman-teman? Batu bara. Bukan soal harganya mahal. Batu bara itu sebenarnya murah teman-teman sekalian. Masalahnya apa? Menggalinya itu yang mahal. Habis itu siapa yang beli itu yang mahal. Terus juga buat apa? Itu juga yang jadi mahal. Batu bara buat apa teman-teman? Dibakar. Dibakarnya buat apa? Sate ya Allah. Itu arang teman-teman. Saya kasih tahu, batu bara itu menjadi mahal kalau dia digunakan untuk bahan bakar tenaga listrik. Ini sekarang ini dari batu bara listrik ini. Loh, iya. Semua Jawa itu dari daerah PLTU sana, entah itu PLTU yang di Batang, ada yang dari sekalian Jawa Tengah itu ada nggak di sini? Nggak ada. Di Batang di sana ada PLTU. Antum kemarin kesini lewat tol nggak? Ada yang lewat tol? Gimana? Dari Jakarta dari mana? Bekasi. Tapi malam-malam ya atau pagi-pagi? Ya? Nanti
Nanti kalau antum siang-siang itu ada PLTU di situ yang cerobongnya tinggi tuh lah, itu namanya PLTU, itu bukan pabrik, itu yang tinggi sekali yang deket tepi laut itu loh. Hah? Iya, deket pinggir laut. Itu namanya di daerah Batang. Itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pohon semua deh, iya bener. Tapi habis itu deket laut itu ada PLTU-nya. Iya. Gimana? Ngawi. Itu dari sana juga. Sebagian listrik di Jawa itu yang besar pembangkitnya itu cuma 2, satu dari Batang situ, yang satunya lagi dari Paiton. Paiton itu Jawa Timur sana itu, daerah mana ya, Probolinggo. Sana ada pembangkit listrik lebih besar lagi dari yang. Itu tenaga uap juga. Dari mana? Probolinggo. PLTU. Pernah ke Paiton nggak kita? PLTU. Mau lewat kan, besar ya kan, ada apa namanya, bahkan antum kalau lihat ke laut tuh batu bara lagi jalan-jalan tuh diangkut pakai. Nah, iya betul. Tapi itu punya negara apa swasta? Ya punya negara lah, swasta. Kalau punya sendiri boleh. Iya, maksudnya kayak swasta gitu. Ya boleh aja, tapi antum mau bikin sendiri gimana caranya? Untuk bisa menjadi pembangkit listrik itu uap itu harus dididihkan apa namanya, tingginya, suhu tingginya harus berapa gitu. Terus dia harus dipertahankan. Uapnya pakai batu bara. Ya kan dibakar, membakar tungku itu loh. Oh, kira itu kayak dikerok dari bumi terus ada muncul uap. Memang ada. Itu namanya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh, tapi ada. Ada tenaga termal, tapi nggak terlalu besar. Soalnya apa? Panas buminya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Lah apa antum mau listriknya kadang-kadang redup, kadang-kadang enggak? Kan nggak bisa kan gitu kan? Itu kan pakai air San. Kalau airnya habis, Ada terus airnya, disuplai terus, makanya biasanya itu di pinggir laut. Hah? pakai air laut. Air laut disaring, hah? Ya orang lah, emang robot. Bagian apa? Itu biasanya Menteri Energi. Makanya Pak Bahlil itu kan gitu kan. Itu urusan. Lah, Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi kan gitu. Minerba dulu, nggak tahu sekarang namanya apa, saya lupa. Iya, jadi kenapa Ustaz kok di Indonesia ini belum ada tenaga listrik itu? Ya ada, cuman masalahnya nggak bisa mensuplai yang segede itu. Paling mudah itu pakai apa teman-teman? Tuh batu bara itu. Hah? Kita kan negara maritim nih. Mm-mm. Kan airnya banyak saja. Betul. Kenapa? Tapi ada nggak yang PLTA? Tenaga air. Ada, cuman nggak bisa banyak. Lagi-lagi kapasitasnya itu loh teman-teman sekalian. Yang dibutuhkan itu adalah tenaga alamnya yang besar itu. Oh, berarti cuma yang paling gede di Indo itu cuma PLTU ya? Iya. Nggak ada opsi lain. Ya nggak ada yang lain. Mau pakai apa? Emang kalau yang U itu gimana sih? Saya maksudnya dari batu bara. Batu bara. Air. Itu buat bahan bakar. Antum cari di YouTube makanya, ayo carikan di YouTube yuk. Ayo colok-colok. Ini namanya kita membicarakan bahwa ini adalah contoh bahwa perubahan sosial itu terjadi karena energi tadi loh. Maka dalam Islamisasi itu juga bagian dari perubahan sosial. Kalau yang air? Air. Air itu biasanya dia apa namanya, bendungan. Terus kita udah kayak anak ini dia Kalau angin itu kayak di Belanda. Ya angin itu kincir angin. Cuman kecepatan angin di Indonesia ini berubah-ubah. Jadi apa antum mau listriknya tuh redup kan nggak stabil jadinya. Matahari, Pak. Matahari kena awan. Stabil. Karena biasanya matahari buat itu. Apa? Karena kita daerah tropis. Gila, iya. Atau karena emang belum ada sumber daya manusianya. Terus kalau di luar negeri pakai apa? Oh, di luar negeri mereka juga ngimpor batu bara atau gas alam. Pakai listrik luar negeri itu pakai apa? Loh, Eropa pakai gas alam. Juga batu bara sebagian. Energi masalahnya. Kita kan selalu pengen ngecas HP, selalu pengen akses gitu, ya kan? Jadi itu saya kasih tahu ke antum. Nah, teman-teman sekalian, itu namanya perubahan sosial karena adanya sains dan teknologi yang berubah. Ya, pada masa itu, pada masa zaman dulu tuh orang mungkin nggak kepikiran. Kenapa? Karena belum ditemukan listrik. Energi yang ada pada zaman dulu apa yang dipakai? Kayu, ya kan? Kayu bakar. Itu aja orang masak pakai kayu bakar. Selain itu apa? Nggak ada. Kan gitu kan? Mungkin minyak udah ditemukan pada masa minyak yang ditemukan.
Cuman orang masak pakai apa teman-teman sekalian? Coba antum bayangkan. Ya itu kan kayu. Kalau sekarang di kapal-kapal mungkin sudah pakai gas. Kalau enggak apa? Kompor listrik. Gitu aja. Itu energi. Jadi manusia itu melalui perubahan sosial tadi itu. Nah, makanya proses islamisasi itu terjadi perubahan sosial dari sisi konsep-konsep dan juga ini tadi. Nah, itu. Ini kita menjelaskannya dengan contoh bahwa itulah tadi contoh bahwa ilmu pengetahuan itu bisa membuat perubahan sosial. Ya kan? Nah, ini baru teknologi. Kalau zaman dulu apa yang berubah? Makanya tadi itu yang saya bilang tadi yang dibaca di sini. Perubahan apa? Bahasa yang dulu tidak bisa menyebut nama-nama Tuhan dan menyebut sesuatu yang gaib, karena dalam Islam itu ada bahasa-bahasa, istilah-istilah yang bisa menyebut itu. Akhirnya orang bisa mempercayai hal-hal yang gaib tadi itu. Nah, ini. Jadi kuncinya Islamisasi itu ada di situ tadi ya. Jadi pada masuknya bahasa-bahasa. Termasuk ini adalah contoh masuknya teknologi. Teman-teman sekalian, apakah PLTU ini teknologinya yang buat kita? Oh, bukan, dari luar negeri teknologinya, kan gitu kan. Sama juga dengan Islam itu ketika masuk ke Indonesia seperti sesuatu yang mungkin belum diterima, tapi lama-kelamaan diterima juga. Atau orang akhirnya tergantung juga pada Islam ini tadi sebagai agama yang di Nusantara ini. Nah, itu adalah contoh ya, bahwa makanya dalam proses islamisasi itu yang penting adalah bahasa itu tadi. Ya, bahasa itu membuat orang jadi punya gambaran. Kan gitu kan, menggambarkan suatu peristiwa belum terjadi atau apa. Kan tadi karena kita ada YouTube kan kita bisa nonton. Oh, gitu tuh gambarannya. Kalau saya gambarkan sendiri mungkin antum belum kebayang. Kan gitu kan. Nah, itu dia. Tapi kalau ada medianya antum akan tahu. Nah, sekarang nanti antum kepikiran lagi, oh iya, pembangkit listrik itu apa aja? Banyak sekali modelnya, tapi yang paling murah, kenapa kok disebut batu bara? Yang paling murah biayanya, operasionalnya batu bara. Yang lain entah lebih mahal atau entah resikonya lebih gede. Nah, itulah kenapa kok kita masih nambang batu bara aja, Ustaz. Nggak ganti tenaga yang lain kek? Ya bisa aja ganti yang lain. Cuman kan antum nggak mau listriknya biar repet kan gitu kan. Ya, atau perangkat antum jadi rusak gara-gara listriknya tidak stabil kan gitu kan. Jadi berapa daya yang dihasilkan PLTU Python? Ada yang baca nggak tadi? 4.400 megawatt. Ya, 4.600 megawatt. Ya kan, megawatt itu berapa teman-teman? Ini gini ya teman-teman, saya kasih tahu. Ini listriknya TV ini berapa watt? Nggak tahu ya, baca aja sendiri lah, kita nggak tahu. Ya, 65. Itu ininya, itu daya chargingnya. Tapi baterainya nanti berapa ampere? 5.000 ampere, katakanlah gitu ya. Itu berarti 5.000 watt. 5.000 watt untuk ya berapa jam kan itu kan. Ya, ini bukan 5.000 watt ya. Ya bener sih 5.000 watt. Tapi 5.000 watt itu antum konsumsinya bisa pakai seharian mungkin kadang-kadang kita kayak gitu kan. Itu baru satu antum. Kalau megawatt itu berarti di atasnya watt nanti ada kilowatt. Baru nanti ada megawatt. Itu tadi. Jadi itu besar sekali kapasitasnya. Dan itu megawatt itu bukan per hari loh ya, itu per jam. Ya kan? Berarti itu per jam, benar-benar per jam. Ya. Konsumsi ini contohnya ini lampu ini berapa watt? Katanya tahu nggak kira-kira? 45 biasanya. Enggak, terlalu gede. Tebakan saya ini paling cuma 12 watt. Iya, 12 watt per jam. Ya kan? Jadi sepondok ini paling nggak nyampe kilowatt, ya nyampe sih mungkin berapa gitu aja. Ya itu baru pondok ini, yang gede-gede. Nah, makanya kadang-kadang pabrik itu dia punya pembangkit listrik sendiri. Atau kadang-kadang pabrik itu kalau beli bahan bakar dia bisa lebih murah. Kenapa? Karena dia butuh untuk produksi. Di antaranya kayak gitu. Ya entah lebih murah, entah lebih mahal, tergantung. Mungkin lebih mahal kalau bidang apa, mungkin lebih murah untuk bidang tertentu. Nah, itu baru contoh yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang yang dibicarakan dalam islamisasi itu adalah manusianya. Ya kan? Manusianya berubah. Dulu yang tidak mengenal Tuhan yang esa, akhirnya mengenal Tuhan yang esa. Kan jadi beda. Ya, budayanya juga berubah. Kalau mengenal Tuhan yang esa yang tidak butuh sesembahan,
Kan beda dengan Tuhan-Tuhan, mengenal Tuhan-Tuhan yang harus ada sajen-sajenan, ya apa enggak? Beda. Saya kasih tahu fakta. Tiap hari itu minimal ada sekitar, ya kita katakan puluhan lah, puluhan ton janur yang dikirim ke Bali. Janur kuning, antum tahu kan janur kuning yang buat nikah. Loh kenapa gitu? Buat pendopo. Buat pendopo? Enggak, buat sajen. Tiap hari orang Bali bikin sajen. Tempat sajennya apa teman-teman? Janur kuning. Yang biasa dipakai buat nikahan buat. Iya, itu dibuat wadah kecil. Makin tinggi status sosial orang, makin gede juga sajennya. Iya, bahkan mungkin dia ngambil satu yang utuh ditaruh depan rumah. Gitu. Antum nggak percaya? Sana nongkrong di pelabuhan ke arah Bali sana. Antum cek berapa itu yang datang kan gitu kan. Bahkan setiap hari ada yang ini. Ya itu namanya apa? Karena perbedaan keyakinan itu jadi membuat perubahan sosial. Kalau kita kan tidak perlu lagi melakukan sesuatu kayak gitu itu kan. Kita tinggal sholat ke masjid, selesai. Itu aja. Nah, iya. Kita hari ini belajar juga bagian dari ibadah, selesai. Gitu kan. Antum bayangkan zaman dulu yang mana, nah ritual ibadah tuh harus begini. Membutuhkan banyak sekali hal ya. Kalau sekarang enggak. Dulu yang bisa melakukan ritual ibadah itu hanya kaum Brahmana saja. Karena mereka yang bisa baca, mereka yang boleh membaca kitab, mereka yang boleh melakukan ini dan lain sebagainya. Kalau sekarang orang Muslim sekarang ini semuanya boleh sholat, ya apa enggak? Bahkan semuanya wajib sholat. Kayak gitu. Ini terjadi perubahan sosial gara-gara itu tadi. Sehingga orang yang dulunya itu enggak mikir kebersihan, karena sholat itu harus bersih, maka dia ya harus ada sumber air bersih, harus ada teknologi air bersih, teknologi kebersihan, ya apa enggak? Nah, ini nih. Dan gara-gara agama Islam inilah ekonomi itu berputar. Ekonomi ini bergerak terus dan nggak berhenti karena agama Islam nggak berhenti sholat, gitu kan? Ya. Orang Muslim kan nggak berhenti sholat kan? Bahkan sudah mati pun disolatin kan? Gitu kan? Atau sudah mati lama ditahlil kan? Gitu kan? Selalu ada peristiwa-peristiwa yang tidak membuat ekonomi dalam Islam itu berhenti. Jadi orang Muslim itu tiap hari mesti ngeluarin uang untuk keperluan apa? Ibadah minimal ibadahnya apa? Makan. Itu kan, makan makanan yang sehat mesti terjadi ya. Jadi saya bilang ke antum bahwa itu adalah contoh bahwa perubahan keyakinan itu merubah situasi Nusantara yang dulu itu tidak punya ini, tidak punya itu, tidak melakukan ini, sekarang menjadi seperti ini ya. Adapun nanti teknologinya mencemari lingkungan atau enggak itu soal lain ya. Kalau dibilang mencemari, di kota nih polusi dan lain sebagainya, di sini enggak tuh. Gitu kan, itu hanya di kota aja. Gitu. Ya, sebenarnya bumi ini cukup kalau orang tidak serakah kan gitu kan, cukup aja tinggal di sini dan lain sebagainya, itu cukup sekali. Nah itu tadi saya bilang bahwa proses islamisasi berasal dari bahasa. Itu karena bahasa tadi itu merubah orang yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu ya, menjadi mengetahui, bahkan menjadi pengen mengembangkan hal-hal yang sifatnya itu dulunya nggak ada ya. Nah itu contoh islamisasi dalam generasi awal. Generasi awal itu kalau tadi disebut, kalau di sini kan periode awalnya pada Arab, pada di masa Makkah itu kan munculnya apa? Ibadah-ibadah Islam. Ya, ini orang tidak lagi nyembah berhala, itu kan. Nyembahnya apa? Nyembah Tuhan, nggak perlu sarana-sarana yang lain, patung-patungan ya perlu juga kan itu kan. Ini contoh. Bahkan teknologi yang lahir dari kebutuhan orang Islam itu banyak banget. Di masjid ada apa teman-teman? Ada karpet, ya kan? Saya mau nanya, yang buat karpet orang Islam? Enggak semuanya kan gitu kan. Banyakan ya Cino kan itu misalnya, atau mana kan itu. Berarti gara-gara kebutuhan umat Islam makan karpet di masjid tuh orang jadi kaya kan itu. Nanti kalau lagi puasa apalagi itu? Banyak makanan. Lebih banyak mana makanan ketika puasa atau hari-hari sekarang ini? Kalau saya bilang ketika puasa lebih banyak makanan daripada sekarang. Meskipun pada waktu puasa orang-orang tidak makan kan gitu kan, tapi keinginan makannya tinggi apa enggak? Tinggi. Bukan hanya tinggi dari sisi jumlahnya, tapi dari sisi kualitas ya kan. Pada pengen apa? Kurma. Pada pengen apa lagi? Buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Kenapa? Agar puasanya nyaman itu nanti gini. Wah ya, tapi bukan yang kemakan iklan Indomie atau apa, bukan ini kan. Tapi orang-orang itu akan cenderung melakukan itu gara-gara ada agama.
Jadi ekonomi itu bergerak terus. Maka kalau orang nggak suka agama Islam, menurut saya tidak melihat fakta ini. Gitu kan. Gara-gara agama, negara kita ini ekonominya bergerak terus nggak berhenti. Ya. Setelah itu apa? Sebelum awal Idul Fitri, apa yang dilakukan? Zakat. Ini kalau ada kewajiban zakat ini, apa kira-kira peristiwa yang terjadi teman-teman? Pedagang beras yang berikutnya menjadi tambah kaya. Ya kan zakat pakai apa? Beras. Ya kan? Berapa beras yang dikeluarkan gara-gara kewajiban zakat di Indonesia ini? Dan berapa orang yang dapat? Bisa kita ngitung? Sulit kan ngitung? Nah, ya. Kalau hari-hari biasa orang akan ngasih nggak? Belum tentu juga kan gitu. Itu baru 1, 2, 3. Saya tambahin lagi yang lebih seru lagi. Apa? Mudik lebaran. Mudik lebaran itu uang bergerak kemana-mana sangat bebas. Apa itu? Lewat angpau. Gitu kan. Ada orang dapat angpau jajan, orang dapat angpau beli, orang itu bergerak semua. Kan gitu. Lah iya, ketika lebaran itu ekonomi lagi naik-naiknya itu sebenarnya. Karena orang akan berusaha keras untuk bisa berikan angpau, berikan ini, karena ada kegiatan keagamaan itu orang jadi berusaha. Kalau nggak ada, ya tidak melakukan apa-apa. Orang-orang pengennya nabung. Tapi kalau orang itu nabung terus, siapa yang beli? Kayak di Jepang itu akhirnya. Di Jepang itu orang menabung di bank, itu lama-lama uangnya berkurang. Bukan kayak kita di Indonesia, makin nabung di bank uangnya bertambah. Itu di Jepang itu, di beberapa negara yang ekonominya lagi, mereka ekonominya bukan turun karena orangnya cerdas, tapi karena orang hanya kepikiran untuk apa? Nabung, berhemat, ya kan, tidak usah belanja yang nggak penting. Jadinya apa? Jadi orang nabung. Akhirnya apa? Banyak orang nabung. Apa dampaknya? Tidak ada yang belanja, ya apa enggak? Belum lagi dampak yang lain, tidak mau menikah, ya kan? Loh, antum bayangkan, karena pernikahan terjadi angka kelahiran. Karena ada kelahiran bayi, apa yang terjadi? Ada permintaan apa? Susu bayi. Ada permintaan pakaian bayi. Ada permintaan apa lagi? Semuanya terjadi gara-gara kelahiran bayi. Satu bayi itu bisa membuat ekonomi bergerak berapa kali? Akikoh, ya apa enggak? Belum oleh-oleh bayinya kalau ada yang kunjung, ya kan? Itu gara-gara satu bayi, teman-teman. Kambing kena, kan gitu kan? Pedagang ini kena juga, ini gara-gara satu bayi. Andai kata bayi-bayi itu berkurang kelahirannya, berarti berkurang juga yang tadi. Jadi ekonomi nggak gerak dong. Iya, kalau nggak ada kelahiran nggak ada ekonomi yang bergerak. Jangan dikira bagus ya. Tapi kalau kelahirannya banyak juga ada tidak bagusnya juga. Apa? Persaingan makin sulit, ya kan? Orang banyaknya jumlah manusia. Lapangan kerja makin sempit, kan gitu kan? Loh, kenapa? Saingannya makin banyak. Ada dua hal. Di ekonomi itu tidak mengenal nanti paling bagus itu yang kayak gini. Loh, enggak juga, situasinya tergantung. Ya, zaman dulu situasinya butuh banyak kelahiran, ya enggak? Makanya anak-anak orang zaman dulu tuh anak-anaknya 10, 8 bisa bikin kesebelasan, kan itu 11 kayak gitu. Tapi zaman-zaman sekarang tidak bisa lagi jumlah anak segitu. Kenapa? Lah, zaman sekarang orang punya anak. Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu orang punya anak, itu tanahnya luas. Ya kan? Di rumahnya bisa nanam kebun, nanam apa? Singkong, nanam apa. Ya kalau makan nggak beli, ya apa enggak? Kalau zaman sekarang orang anaknya 2 aja menghidupinya sulit karena rumahnya sempit, nanam apa nggak bisa. Kalau makan harus beli. Kalau zaman dulu orang makan tidak beli, punya kebun, kan gitu kan? Kebun singkong atau tanah padi atau apa, nggak beli. Sesekali antum ke kampung lah ya, ke kampung yang dalam-dalam sana itu daerah Jawa Tengah itu uang itu nggak terlalu dipakai, kecuali buat beli bensin atau buat beli pulsa. Itu pun kalau beli. Kalau nggak butuh beli ya udah makan apa yang ada. Mereka punya pekarangan, bisa ternak ayam, kan gitu kan? Kalau ayamnya nggak bertelur, tinggal dimakan aja ayamnya kan. Nah ini nih, untuk bayangkan perubahan sosial yang terjadi gara-gara apa? Proses Islamisasi. Ya kan? Kalau zaman dulu
anak lahir nggak ada apa-apanya. Kalau dalam Islam kan ada akikah, ada syukuran, ada apa? Ya syukurannya nggak wajib sih kan gitu kan. Tapi akikahnya kan ada kan itu. Ini gara-gara kejadian itu apa yang bergerak? Semuanya bergerak. Ekonominya bergerak. Ya, nanti ada apa? Apalagi kalau ada pernikahan. Wow, itu semuanya bergerak. EO dapat uang, ya apa enggak? Catering dapat pesanan. Apalagi yang lain? Persewaan gedung dapat. Apalagi yang lain? Baju pernikahan. Apa namanya? MUA, apalagi itu? Makeup artist, apalagi yang lain? Wah, semuanya. Itu gara-gara orang mau hidup bareng aja. Antum bayangkan kan gitu kan. Kalau pernikahan itu tidak ada, apa yang terjadi? Ya semuanya nggak ada yang tadi itu. Tidak ada ekonomi yang bergerak. Nah, itulah agama itu sebagai penggerak ekonomi dan sosial. Makanya harus ada aturan dalam agama itu juga. Bukan berarti punya anak dikit itu baik dan bukan berarti punya anak banyak itu juga buruk. Tidak selalu, situasinya tergantung. Mungkin lama-lama kalau angka kelahiran sekarang di Indonesia ini masih turun. Ya kan? Angka kelahiran emang turun. Nanti lama-lama kita mungkin butuh angka kelahiran yang banyak. Lama-lama kita nanti akan butuh. Kenapa? Ya, angka kelahiran itu berubah terus tergantung trennya kan gitu kan. Sekarang ini trennya apa? Udah banyak kan puluhan tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu udah banyak. Sekarang ini apa? Orang sulit lagi nyari pekerjaan. Tidak bekerja, tidak menikah, tidak kepikiran nikah. Akhirnya lama-lama angka kelahiran turun. Ketika turun, wah, pemerintah yang bingung. Kan gitu kan. Kalau angka kelahirannya banyak, pemerintah juga bingung juga sih sebenarnya. Ini dua hal ini sama-sama membingungkan. Ya. Nah, makanya itu contoh perubahan sosial yang terjadi gara-gara agama. Apalagi itu baru sosial, apalagi ilmu pengetahuan. Nah, ini ya. Saya mau nanya teman-teman sekalian. TikTok ada tahun berapa? 20? Enggak. Sebelum itu sudah ada. Browsing lah. Kenapa sih nggak pada browsing? Budayakan browsing gitu loh. Kapan TikTok launching? Kapan TikTok? Ya kan? Tahun berapa? 2016, 2017. Enggak, 2016 17. Sekarang itu. Ya. Ya. Itu TikTok. Nah, sekarang saya mau nanya. Dulu awalnya TikTok itu isinya apa? Ya, isinya orang joget-joget aja. Tapi lama-lama ustadz-ustadz masuk ke TikTok. Nah, kan? Iya apa enggak? Iya. Nanti ada media sosial apa yang muncul dan viral, mesti ustadz-ustadz akan masuk situ juga. Nggak mungkin dihindari. Jadi begitulah sifat agama Islam itu. Mau dilawan kayak apapun, mesti akan menang. Mesti agama Islam akan menang. Soal manusianya kalah nggak ada soal, nanti Islamnya tetap nyebar. Dan Islam itu tidak selalu tersebar dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz. Loh, itu buktinya ke Korea, ke Jepang, Islam nyebar lewat apa? TKI TKW. Loh, kenapa kok TKI TKW? Awalnya mereka kan nyari uang sana karena di Indonesia tidak ada pekerjaan, ya nggak? Akhirnya di sana setelah banyak kok lama-lama mikir, oh iya saya di kampung dulu tahlilan, yuk tahlilan. Ya, tahlilan. Oh iya, ini dulu kita sholat jamaah ya di rumah tuh. Ya bikin masjid, yuk bikin masjid. Nah, nyebar, ya apa enggak? Nyebar terus. Jadi emang Islam itu termasuk agama yang tidak bisa ditekan. Mau ditekan kayak apapun, dulu sempat ada peristiwa WTC, teroris. Itu tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Tahu, 2001. Ya, 11 September 2001. Itu apa? Teroris. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi, teman-teman? Oke, Islam dianggap sebagai agama yang teroris dan lain sebagainya. Tapi semakin dianggap kayak gitu orang tambah kepo. Bener gak sih? Akhirnya orang baca Al-Quran, orang mempelajari Islam. Tambah banyak yang masuk Islam, gak karu-karuan. Makanya itu. Jadi emang begitulah namanya agama itu. Semakin literasinya itu diumbar, maka semakin orang ngerasa bahwa, oh iya bener juga, agama yang bener ya kayak gini. Kan gitu. Nah, ini juga terjadi sekarang, teman-teman sekalian. Ini sekarang ada perang antara Amerika dan Iran. Kan gitu kan. Makin perang kayak gitu makin kita tahu Iran itu gimana negaranya. Kan gitu kan. Oh, di sana itu kalau pemimpin-pemimpin negara atau menteri-menteri itu paling enggak harus S3. Waduh.
orang akhirnya membandingkan, wah cilaka, pantesan di sini kayak gini kan gitu kan. Contoh-contohnya seperti itu. Itu kita baru ngomong itu gara-gara perang itu informasi terbuka. Dan perang zaman sekarang tidak seperti perang zaman dulu. Nah, ini terjadi perubahan gara-gara teknologi. Kalau perang zaman dulu itu apa? Serbu, serang gitu aja. Prajuritnya banyak yang meninggal di peperangan. Korbannya banyak. Prajurit-prajurit banyak yang mati. Kalau perang zaman sekarang komandannya yang pada mati. Karena diserang apa? Drone atau rudal antar benua. Prajuritnya tidak pada mati. Yang berperang adalah teknologi. Termasuk juga apa? Big data itu tadi yang berperang adalah big data ini bukan data isinya besar, bukan ya. Big data ini adalah kemampuan pengumpulan data lewat AI dan lain sebagainya untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kayaknya antum ada kuliahnya. Nah, itu nanti antum biar ini highlight aja lah ya. Nah, jadi gitu ya, ringkasannya bahwa Islamisasi itu pertama kali terjadi di Nusantara gara-gara bahasa. Munculnya bahasa-bahasa Islam itu tadi. Contohnya apa? Yaitu bahasa Arab yang punya konsep-konsep yang berbeda dengan bahasa pada awalnya itu. Ya kan? Contohnya wujud, ada. Nah, sekarang gini, saya mau nanya. Apa itu wujud? Ada. Apakah sesuatu yang wujud itu harus ada fisiknya? Enggak. Kan akhirnya kan kita mulai mikir, oh iya juga ya, bisa jadi ada sesuatu yang wujud tanpa ada fisiknya. Berarti Tuhan itu termasuk sesuatu yang wujud. Nggak usah dibuktikan fisiknya, nggak bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang lain. Kalau gas kan bisa diukur, walaupun nggak ada fisiknya kan. Suhu kan bisa diukur, walaupun nggak ada fisiknya kan. Tapi Tuhan gimana? Nah, berarti di situ memungkinkan orang itu kepikiran tentang adanya suatu zat, ya, Allah yang tidak ada dalam tidak temui wujud fisiknya. Kalau orang-orang dulu itu kesulitan memahami itu. Akhirnya apa? Bikin patung. Untuk apa? Untuk ini perantara gitu. Saya mau nyembah ini. Dulu sebenarnya kayak gitu, bukan nyembah patung. Kalau saya bilang orang dulu bukan nyembah patung, tapi nyembah Tuhan, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya membuat sarana. Sarananya apa? Itu patung itu. Jadi manusia sudah mengakui adanya kekuatan di luar dirinya, tapi tidak tahu cara berkomunikasi ke sana itu gimana. Akhirnya pakai apa? Pakai patung, ada yang pakai sajen. Itu sebenarnya meyakini ada Tuhan yang di sono itu loh, bukan di sini gitu. Ya, tapi kita dalam Islam nggak perlu melakukan itu karena ada konsep-konsep yang tadi itu. Nah, itu gambaran tentang Islamisasi itu terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir bahwa, nah ini yang fakta yang paling penting ya. Faktanya banyak sekali bahasa-bahasa Islam yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Dalam Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi apa? Adil dan beradab. Jadi kata adil berasal dari bahasa Arab. Kata adab juga berasal dari bahasa Arab. Apakah dua kata ini ada ditemukan di zaman Nusantara pada masa itu? Jawabannya adalah nggak ada. Ya, keadilan itu di zaman kerajaan di Nusantara yang namanya keadilan itu suka-suka rajanya. Kenapa? Yang berkuasa yang ngatur, kan gitu kan. Kalau dalam Islam tidak kayak gitu, kekuasaan raja pun juga ada batasnya. Batasnya apa? Ya hukum-hukum Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Itu yang paling penting di situ. Akhirnya dalam Islam itu raja itu disebut taat beragama kalau dia itu menjalankan nilai agama, bukan karena kekuasaannya. Ya. Dan sekarang ini tidak ada lagi kerajaan di Nusantara, ya meskipun tinggal berapa raja-raja masih ada. Raja Ambon masih ada, raja-raja di beberapa daerah itu masih ada sebenarnya, ya kan, masih ada raden-raden itu loh, di Jogja masih ada, di keraton-keraton masih ada, cuman kekuasaannya hanya kepemilikan saja, tidak nanti ngatur orang apa dan lain sebagainya, tidak, kecuali yang terkait dengan itu. Nah, itu mungkin yang pada hari ini bisa kita bicarakan ya tentang Islamisasi. Ya, teman-teman sudah mulai milih judulnya? Belum?